Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Segala syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita masih kuat sehat hingga saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan terkhusus untuk siang ini, kita mengucap syukur bahwa kita boleh diperhimpunkan Tuhan di tempat ini, di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 dengan satu tujuan, di mana kita boleh hadir bersama-sama mendukung untuk prosesi pemberkatan perkawinan kepada saudara Valentino Pakumbung STMT dengan saudari Astri Mangalik Palebangan SH. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama pada ibadah hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua ibadah pemberkatan nikah yang akan dibawakan atau dipimpin oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Kemudian setelah itu sambutan atau ucapan terima kasih dari keluarga. Kemudian doa syukur atau doa makan. Setelah itu kita akan masuk dalam prosesi foto bersama, yaitu foto antara pengantin dengan pendeta dan majelis gereja. Dan setelah itu foto bersama antara pengantin dengan keluarga. Dan yang terakhir acara penutup. Baik Bapak, Ibu, saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam ibadah. Mohon ketenangan kita bersama sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan hikmat. Kepada hambanya saudara Enos Komong Padang STH dipersilakan. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, betullah firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah ketika Tuhan memperkenankan saudara Tio dan Astrid berjumpa. Indah ketika Tuhan memperkenankan Tio dan Astrid membangun hubungan melalui pacaran. Indah ketika Tuhan memperkenankan Tio dan Astrid melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, yakni pertunangan. Dan hari ini indah ketika Tuhan memperkenankan Tio dan Astrid akan menghadapkan cinta dan kasih mereka di altar Tuhan, serta untuk menyampaikan janji suci di hadapan Tuhan, disaksikan keluarga, bahkan segenap jemaat Tuhan. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita sambut kedua mempelai yang berbahagia hari ini, saudara Tio dan saudari Astrid. Kedua mempelai disilakan memasuki ruang ibadah. I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share all
Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on each wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on each wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on each wonderful day He has made. Wonderful day, wonderful day He has made. Penetapan yang sudah di saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Insinyur Valentio Pakombong, sarjana teknik, master teknik, dengan Saudari Astri Mangalik Palebangan, sarjana hukum, akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah taat dan keluarga sendiri. Mari berdiri bersama-sama. Jemaat dan kedua mempelai, pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini, jadilah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Litani perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri
telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Mari berdiri bersama-sama dan kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan
Mari kita siapkan kehidupan kita untuk bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kita berharap firman Tuhan boleh memperlengkapi setiap kita menjalani rumah tangga yang telah kita jalani. Terlebih bagi anak, saudara Astrid dan Tio yang memulai perjalanan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini melengkapi kalian untuk menjalani perjalanan panjang dalam perkawinan saudara. Kita akan membaca, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah kehidupan kami, Allah sumber segala pengasihan, pemelihara hidup setiap kami. Kepadamu di pagi hari ini, kami datang bersyukur menyaksikan penciptaan-Mu yang terus Engkau lakukan. Terlebih melalui perkawinan anak saudara kami, Astrid dan Tio hari ini. Kami sungguh takjub menyaksikan bahwa Engkau memperhatikan kebutuhan hidup kami. Tuhan, Tio dan Astrid akan mengarungi lautan perkawinan mereka mulai hari ini. Mereka membutuhkan tuntunan dan berkat-Mu yang akan dilaksanakan di tengah-tengah ibadah pemberkatan perkawinan ini. Karena itu perlengkapi kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk menuntun setiap kami kepada kebahagiaan sejati. Kalau kami setia dan tulus mengikuti perintah-Mu di setiap keadaan hidup. Bapa, kami buka bejana hati kami untuk Kau isi dengan firman-Mu. Kedua, mempelai membuka hati hidup mereka untuk menerima tuntunan kasih melalui firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu ini. Kiranya boleh diuraikan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, membangun kami semua menjalani hidup ini dalam iman yang teguh. Tuhan, kami telah sedia mendengar, berfirman-Lah. Ampunkan dosa kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang saya sediakan dari Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, perceraian dan perkawinan. Misalkan seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, tetapi kemudian ia tidak menyukai perempuan itu lagi, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya. Ia lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Perempuan itu pun keluar dari rumahnya dan pergi, lalu menjadi istri orang lain. Jika laki-laki yang terakhir ini pun tidak suka lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki terakhir yang memperistrinya mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Apabila seorang laki-laki baru saja mengambil istri, janganlah ia maju berperang bersama tentara atau dibebankan suatu pekerjaan. Selama 1 tahun ia harus bebas demi rumah tangganya dan menyenangkan hati perempuan yang telah diperistrinya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita kalau firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman, pegangan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga, terlebih bagi saudara Astrid dan Tio. Kalau firman Tuhan ini menjadi pedomanmu, maka bahagia yang menjadi visi saudara, saudara akan nikmati. Amin. Jemaat dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, saya mencoba perenungan kita hari ini
dengan tema membangun rumah tangga yang diberkati dan membawa sukacita. Membangun rumah tangga yang diberkati dan membawa sukacita. Saudara-saudara, keluarga, terlebih saudara Astrid dan Tio, saya percaya setiap orang yang memasuki perkawinan pasti mendambakan sebuah rumah tangga yang harmonis, mandiri, dan penuh berkat. Dan mungkin ada di antara kita hari ini yang dapat menyaksikan bahwa tidak semua rumah tangga atau perkawinan seperti itu yang dialami. Kenyataannya adalah banyak rumah tangga, perkawinan, sekalipun pada awalnya mendambakan rumah tangga yang bahagia, tetapi dalam fakta perjalanannya tidak selamanya ada dalam kebahagiaan. Dan ada ungkapan yang mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mendengar yang mengatakan membangun sebuah rumah. Ini membangun sebuah rumah hanya membutuhkan beberapa bulan saja. Itu rumah. Tetapi membangun sebuah keluarga membutuhkan waktu seumur hidup. Jadi masang-sang tuh bangun rumah tangga, ya tuh membangun rumah. Sekalipun pasti kita juga mengatakan membangun rumah, tempat tinggal kita itu juga berat. Nah, saudara-saudara, ungkapan ini mengingatkan kita untuk tidak punya hati yang hanya fokus pada pencapaian materi dalam rumah tangga, tetapi lebih mengutamakan investasi waktu, energi, dan cinta untuk orang-orang yang ada di dalamnya, dalam perkawinan. Jadi jangan hanya fokus nanti mencari materi, tetapi yang terpenting adalah investasi waktu, energi, dan cinta untuk orang-orang yang ada di dalam perkawinan itu. Benar saudara, rumah adalah tempat bernaung. Namun keluargalah yang memberi kehangatan di dalamnya. Dapat dibayangkan kalau kita hanya seorang diri dalam rumah yang sudah ada. Rumah adalah sebuah bangunan fisik yang terbuat dari bata, semen, pasir, kayu, dan lain-lain. Proses pembuatannya juga berbeda dengan rumah tangga. Kalau rumah, proses pembuatannya itu memiliki cetak biru yang jelas, batas waktu yang pasti, dan bisa diselesaikan dalam hitungan bulan jika sumber dayanya telah sedia. Tetapi keluarga, rumah tangga, bukanlah struktur bangunan, melainkan berbicara tentang ikatan orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti itu juga persekutuan. Ada ikatan-ikatan yang terjalin di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu yang harus dikembangkan adalah rasa saling percaya, kasih sayang sekalipun banyak pergumulan, dan bagaimana kita saling mengerti dalam perjalanan yang ditempuh. Membangun keluarga atau perkawinan, prosesnya terus-menerus berjalan dari waktu ke waktu,
hanya maut yang memisahkan. Karena itu keluarga, orang tua, dan kedua mempelai jemaat Tuhan, saat ini kita berkumpul di sini dalam ibadah pemberkatan perkawinan Astri dan Tio. Tidak hanya beribadah untuk pemberkatan perkawinan, tetapi ini adalah momen di mana kita sebentar akan melepaskan dan mengutus Astri dan Tio untuk memulai perjalanan rumah tangga mereka atau perkawinan anugerah Tuhan. Kita akan mengutus mereka memulai perjalanan ini. Jadi selain menyatukan mereka, menyatukan keluarga, perkawinan ini juga adalah menyatukan dua kehidupan yang berbeda, yang harus bersama-sama menggenapi kehendak Tuhan dalam setiap keadaan hidup. Nah, untuk bisa melakukan hal yang demikian, maka yang paling penting adalah bagaimana membangun kasih di antara suami istri. Mengapa? Melalui bacaan Ulangan 24 ayat 1 sampai 5. Ini dibagi dua bagian besar. Ayat 1 sampai 4 itu berbicara apa yang harus menjadi catatan penting yang harus diwaspadai. Kemudian perintah di ayat 5 itu yang harus dilakukan. Saya tersentak membaca ayat 5 bacaan kita ini. Kan biasa yan naman enang kakawin tu anak ta. Sang minggu ritorro na malemo. Di ko malemo kondaga akan dejul padang natau. Ternyata ada aturannya, harus tinggal 1 tahun bersama dengan istri dan suami. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita, saat dua orang mengucapkan janji dalam perkawinan, sesungguhnya mereka sedang mengikat perjanjian. Atau mereka menyatukan komitmen. Tidak hanya di depan keluarga, tidak hanya di depan jemaat, tetapi juga di hadapan Allah. Karena itu di ayat 1 sampai 4 bacaan kita berbicara mengenai perceraian. Apa tujuannya? Kenapa perceraian disampaikan dalam ibadah pemberkatan perkawinan? Karena kalau tidak baik-baik perjalanan suami istri pastinya akan bercerai. Berbicara perceraian tujuannya bukan mendorong perceraian dalam teks bacaan ini, melainkan bagaimana membatasi tindakan yang meremehkan ikatan perkawinan itu. Karena itu di ayat 1 sampai 4 bacaan kita, Allah memperingatkan kita sebagai umatnya agar memahami benar bahwa perkawinan bukanlah hubungan yang dapat dipermainkan. Sekalipun perkawinan atau rumah tangga itu selalu menghadapi masalah. Tio dan Astri, tidak ada rumah tangga yang tidak bebas dari masalah. Lalu ada masalah, ada pergumulan yang dihadapi. Dan kita tahu sukacita dalam perkawinan itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan dengan tersengaja. Bagaimana caranya? Itu pertanyaan pokok. Melalui kesediaan suami dan istri untuk mendengarkan pasangan hidup. Itu yang pertama. Bagaimana kita sedia untuk mendengarkan pasangan hidup kita? Bagaimana sikap saling mengampuni ketika terjadi salah paham? Dan bagaimana kita rela mengakui kesalahan kita di hadapan pasangan hidup? Bagaimana kita mengakui kesalahan kita kepada orang-orang yang memang mendapat cedera dari kita? Akhir-akhir ini dalam persekutuan gereja pun terjadi
Orang cenderung mempertahankan ego. Sudah tahu salah, tapi masih bagaimana kita mempertahankan itu menjadi sebuah hal yang dipahami untuk diterima. Jadi menurut saya ini kita mencari masalah-masalah baru. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, padahal pada diri kita sendiri terjadi masalah. Lalu jalan keluarnya apa? Kalau kita merasa kita salah, beranilah minta maaf. Jangan merubah kesalahan kita itu menjadi pembenaran. Karena itu cara iblis, saudara-saudara, untuk membawa kita lebih jauh dari Allah. Jadi esensi yang disampaikan ayat 1 sampai 4 bacaan ini bukanlah melegalkan perceraian, melainkan membatasi dampak kerusakan akibat dosa. Dan yang berikut adalah melindungi hak serta martabat yang lemah. Kan dalam perjuangan kita itu memperjuangkan orang-orang yang sudah kuat, kan? Kita tidak pernah memperjuangkan orang yang lemah. Nah, karena itu bacaan kita ayat 1 sampai 4 ini mengingatkan kita bagaimana kita memperjuangkan martabat pihak yang lemah dalam menjalani hidup ini. Dalam konteks bacaan kita ini, jelas pihak yang lemah itu adalah kaum perempuan. Kan semena-mena ya tu laki-laki lan bacaan ya te yan nate mo napura itu bainena nagargam mo sura. Nama nasoy palay lamay banua. Bayangkan kan sadis. Nah, karena itu tujuan dari ayat 1 sampai 4 ini supaya kita belajar untuk membatasi dampak kerusakan akibat dosa dan melindungi hak dan martabat dari pihak yang lemah, yaitu perempuan, dalam teks bacaan ini. Nah, karena itu di ayat 5 bacaan kita ini berisi rancangan Allah tentang perkawinan. Kita perhatikan kalimat, janganlah ia keluar maju berperang. Ia harus bebas 1 tahun lamanya. 1 tahun. Sudah diperkirakan kalau sudah 1 tahun itu bisa ada anak. Apalagi sekarang susahnya orang bisa melahirkan karena mungkin situasi dunia. Padahal salah satu pilar untuk membahagiakan keluarga, tapi kami sepakat dengan Tio dan Astrid, kehadiran anak bukanlah utama memberi kebahagiaan. Tapi kehadiran anak itu adalah salah satu pilar membahagiakan rumah tangga, tapi bukan yang utama memberi bahagia. Waktu 1 tahun adalah angka sengaja yang diberikan oleh Tuhan dalam teks bacaan ini. Mengapa? Karena setahun dirasa cukup bagi sepasang suami istri untuk membangun komitmen yang telah diikrarkan hari ini. Kalau kita melihat 1 tahun itu adalah waktu adaptasi yang baik. Menanam benih cinta yang kuat. Dan karena itu memang waktu 1 tahun itu adalah sekali lagi bisa melahirkan anak pertama. Jelas di sini bahwa Tuhan memahami psikologi manusia. Membangun sebuah keluarga yang baru membutuhkan fokus sepenuhnya. Dan tidak boleh diganggu oleh kecemasan. Dalam bacaan kita itu menyangkut perang. Karena perang itu identik maut. Bagaimana istrinya tinggal di rumah kalau suaminya pergi berperang? Zaman namun natang anak kuah batulah sudah siapi. Ya cemas. Benih cinta yang telah mereka nyatakan sebelum suami itu pergi akan gugur karena stres. Jadi laki-laki harus bebas 1 tahun untuk bebas dari tekanan eksternal, yaitu tugas dan tanggung jawab.
Dia betul-betul fokus untuk membangun cinta dengan istri. Nah, karena itu saudara-saudara memperlihatkan bacaan ini. Betul-betul di ayat 1 sampai 4 itu apa yang akan terjadi bagi sebuah rumah tangga atau perkawinan. Kalau kita bandingkan dengan permintaan orang-orang kepada Yesus di Injil Matius itu, maka yang terjadi adalah karena kedegilan hati manusia, maka perceraian terjadi. Nah, karena itu jelas bacaan kita hari ini mewanti-wanti atau menjadi penawar supaya rumah tangga, perkawinan itu boleh berjalan dengan baik. Agar perkawinan itu tidak berakhir dengan menyedihkan. Maka sejak tahun pertama perkawinan harus betul-betul fokus dalam kebersamaan pasangan suami istri. Dan ini rancangan Tuhan. Artinya Tuhan peduli dengan keberadaan rumah tangga kita. Tuhan tahu bahwa kalau tidak dibangun betul dalam komitmen kebersamaan, maka itu rentan untuk bercerai. Yang berikut adalah bagaimana melindungi hubungan dari tekanan luar. Dan yang terakhir adalah sengaja untuk saling membahagiakan. Jadi waktu 1 tahun itu adalah waktu yang tersengaja kita alami bersama-sama suami istri untuk saling membahagiakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kedua mempelai. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Bahwa rumah tangga yang diberkati tidak terjadi secara kebetulan. Namun rumah tangga yang diberkati adalah rumah tangga yang kuat karena berjalan di atas keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari untuk taat pada prinsip firman Tuhan. Karena itu Tio dan Astri, ingatlah mandat kudus dari Tuhan untuk Tio secara khusus. Tugas utama saudara bukan hanya mencari nafkah, membawa materi ke rumah, tetapi membawa sukacita bagi istri yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Lindungilah istri saudara. Karena dalam rumah tangga, pihak yang dibawa suami itu adalah istri. Artinya istri pada pihak yang lemah. Bagi Astri, jadilah rekan penolong yang membawa damai, yang mendukung Tio dalam segala keadaan hidup, dalam doa, dan selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang penuh kehangatan. Maapain na Buddha papa-papa to temo malam pak pegaragan kopi lako sang benuan na. Bilan na tanga mami bang mo panggaragan na mama jo benua. Tidak ada kehangatan. Baik digaragan melo panggaragan na, tapi tak enak kuai inde kopimu papa iru mi. Itu tidak dibangun dalam kehangatan, maka papa mulai pergi ke tetangga untuk mencari kehangatan. Apalagi ke nagaragai ibu rumah tangga di sebelah tu kopi. Nah pasusi teta mapudukuna, nah patama itu kopi. Toh? Jo sendok toro elok mentama kopi secara langsung ya te elok nina na iru papa tumale pak pigarang kopi sirau elok kadake rumah tangga. Jadi bikin kopi Astrid, suguhkan dengan baik-baik kepada Tio supaya Tio menerima kehangatan dari caramu membawa kopi itu kepadanya. Bukan tugasannya membuat kopi bagi suami. Tapi dengan kopi itu Tuhan pakai
bagaimana membangun kehangatan antara suami dan istri. Saya pikir ini penting untuk pasangan muda. Kembalilah untuk melihat apakah saya dengan pasangan hidup masih ada dalam kehangatan cinta. Dan untuk kita semua, mari turunkan ego kita, kurangi waktu untuk peperangan, mencari-cari kekurangan pasangan hidup atau orang lain. Semua itu tidak akan habis dalam hidup ini. Dan yang kita membuat bersama-sama adalah investasikan waktu terbaik kita untuk duduk bersama sekalipun hanya beberapa menit. Dengarkan pasangan hidup, dengarkan anggota keluarga, dan cintailah keluarga kita. Kalau kita berani mencintai keluarga kita, saudara kita, otomatis dalam rumah tangga itu kita sudah memperlakukannya. Jadi Tio dan Astrid, bukan hanya kalian dipersatukan untuk saling mencintai hari ini, tetapi kalian hadir juga adalah alat Tuhan untuk mencintai keluargamu masing-masing. Ya, mencintai mertua, mencintai saudara-saudara, istri, suami. Kalau sudah begitu, bahagia pasti akan saudara nikmati. Karena itu selamat memasuki rumah tangga Astrid dan Tio. Selamat kepada keluarga. Tuhan dimuliakan dan selalu memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Kidung Jemaat 318 ayat 2. Berbahagia rumah yang sepakat. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi. Kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat teguh. Mari kita satukan hati kita, kita bersama-sama berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amanat perkawinan mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilahkan berdiri.
dan berdiri. Mempelai laki-laki Saudara Insinyur Palentio Pakombong STMT, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Astri Mangalik Palebangan SH, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Insinyur Palentio Pakombong STMT dan Saudari Astri Mangalik Palebangan SH, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Insinyur Palentio Pakombong STMT, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Astri Mangalik Palebangan SH yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku, Saudara Tio? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Astri Mangalik Palebangan SH, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Insinyur Palentio Pakombong STMT yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku, Saudari Astri Mangalik Palebangan SH? Saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Silakan bertelut.
Di tangan saya ada 2 cincin terbuat dari emas. Namanya emas itu sudah dimurnikan dan tidak berujung, tak berpangkal. Ini menjadi tanda hari ini bahwa anak saudara kekasih Tio dan Astrid telah mengikat janji setia, apapun keadaannya tidak akan pernah bercerai. Karena itu Astrid, ambillah cincin ini, pasang di jari manis suami kekasih saudara. Tio Papa, saya dan cincin ini kepadamu sebagai tanda dan janjiku untuk mengasihimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dalam suka maupun duka, aku akan setia menemani. Ya, Tio, ambil juga cincin ini, pasang di jari manis istri kekasih saudara. Astri Mangalik Palibangan, kuberikan cincin ini padamu sebagai tanda cinta dan janjiku untukmu seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Dalam suka maupun duka, aku akan selalu setia. Jemaat Tuhan, dua mempelai keluarga di sini, kami akan menyerahkan 2 buah surat. Pertama, surat cinta dari Tuhan, Alkitab, menjadi pedoman dalam suka dan duka Astrid dan Tio. Bacalah surat cinta Tuhan ini, dia akan memberi kekuatan, sumber kebahagiaan dan inspirasi. Selalu ada jalan keluar bersama dengan firman Tuhan menjalani kehidupan. Yang kedua, surat nikah. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, saya menyerahkan surat nikah ini untuk Tio dan Astrid supaya dipergunakan sebagaimana keperluannya dalam menjalani rumah tangga. Terimalah, Tuhan memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan dan kedua belah pihak orang tua. Dalam percakapan pastoral kami, Tio dan Astri begitu rindu untuk menyampaikan terima kasih kepada orang tua, saudara yang boleh mengantar memasuki perkawinan hari ini dengan baik. Mereka sungguh dalam percakapan kami bahwa tanpa orang tua, tanpa keluarga, tanpa saudara, kami tidak ada apa-apanya. Karena itu Tio dan Astri silakan menuju ke orang tua Astri dan setelah itu kepada orang tua Tio untuk menyatakan tanda terima kasih. Silakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku sehatmu ibu, hormati orang tuamu,
agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh
tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Baik, kita tunduk kepala, kita naikkan doa syukur, kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini, Tio dan Astri, telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaanmu ya Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilakan dengan kasih persembahan pujian yang pertama dari vokal grup B Voice, yang kedua vokal grup El Shaddai. Sekali lagi vokal grup B Voice, lalu vokal grup El Shaddai. Dengan kasih dipersilakan. Yate rampokan mangando si pulu lan banwa kabusungan ni lampalaku patungguan te anak ni tumipas hitamu mo sangkalamana aloyate yang mo Allah ibasay suru dirampungkan te kami kombongan ni la usabi te tananan dapo jolo malabini o buangki singa na tukiran man lampanun ri lang katuawan na
patunduan Pasak kemi terampanan ka Papua Denau pa na tuntun si kadama Sia tae nala si tampelen Sangarinda la tuntun sangina Loyate Yamo allo mi basesuru Mirampunkan te kami kombongan mi La usabi te tananan dapo Diolo maladini O puangki Tesenga na tukiran wan Lampanun dwi Langkatuan na Sangarina Kamu mana tulalanay Mapasare Palaku patunduan Pasakemi Terampanan ka Papua Dino pa na tuntung jika dama Sia tae nala si tampelen Sangarinda la tuntung sangina O puangki tersinga na tukiran wan Lampanun dwi langkatuan na Sangarinda kamu mana tulalanay Mapasare palaku patunduan Pasakeni terampanan ka Papua Dino pa na tuntun si kadama Sia tae nala si tampelen Sangarinda la tuntun sangina Pasakemi terampanan ka Papua Denong pa na tuntun si kadama Sia tae nala si tampelen Sangarinda la tuntun sangina Sangarinda la tuntun sangina
disaksikan jemaatnya. Dan tetaplah satu hati, bersandarkanlah firman Tuhan dalam bahtera hidupmu. Janganlah ragu kan kasih Tuhan yang menyatukan kamu. Karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Sekarang kamu sudah menyatu dan saling bergandeng tangan untuk mengaku pada Tuhan, disaksikan jemaatnya. Peganglah kuat janjimu dan tetaplah satu hati, bersandarkanlah firman Tuhan dalam bahtera hidupmu. Janganlah ragu kan kasih Tuhan yang menyatukan kamu. Karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Peganglah kuat janjimu dan tetaplah satu hati, bersandarkanlah firman Tuhan dalam bahtera hidupmu. Janganlah ragu kan kasih Tuhan yang menyatukan kamu. Karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Kebahagiaan kekal selamanya. Terima kasih persembahan pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur atas janji suci yang telah diucapkan kedua saudara kita, Tio dan Astrid. Pun kita bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud syukur kita untuk segala kebaikannya. Pujian Tuhan ambil hidupku mengiringi persembahan dijalankan.
tanganku gerakkanlah kasih-Mu pendorong. Tanganku gerakkanlah kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Kita ulangi pujian kita dari awal. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Berturut-turut dengan kasih, dipersilakan persembahan pujian. Yang pertama dari paduan suara Eklesia, paduan suara kelompok 2 Jemaat Biringkanaya. Yang kedua paduan suara Jemaat Biringkanaya. Dan yang ketiga paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya. Secara berturut-turut dengan kasih, dipersilakan.
Mari kita satu hati, kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa di surga, atas segala yang boleh kami lakukan nyatakan hari ini dalam keberkatan perkawinan anak saudara kekasih kami, Tio dan Astri. Kami telah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah mempersembahkan hidup kami kiranya menyenangkan hati Tuhan. Bahkan terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kiranya mengambil tempat yang layak dalam mata iman kami, agar di setiap perjalanan rumah tangga anugerah Tuhan terlebih yang dimulai oleh Tio dan Astri hari ini betul-betul mendapatkan tuntunan kasih Tuhan, sehingga mereka merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga perkawinan ini. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau senantiasa menolong, memberkati Astri dan Tio untuk bersama-sama senantiasa dalam kesetiaan dalam perjalanan yang dimulai hari ini dalam rumah tangga anugerah-Mu. Kami meyakini Tuhan yang memulai, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan jugalah yang akan memperlengkapi Tio dan Astri untuk berjalan bersama dalam lorong-lorong kehidupan mereka suka dan duka. Tuhan berkati. Dan hari ini Tuhan kami berdoa untuk resepsi perkawinan mereka sebentar malam di Hotel Averdeus. Tuhan berkati keluarga, berkati segenap undangan, berkati Tio dan Astri, beri kekuatan bersama dengan kedua pihak orang tua sang saudara, agar kesempurnaan kebahagiaan ini, pemberkatan perkawinan disempurnakan di resepsi perkawinan mereka sebentar malam. Biarlah semua tamu undangan ya hotel Tuhan berkati, agar mereka hadir juga menjadi alat-Mu untuk memberi bahagia bagi Tio dan Astri. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan ini, pemberkatan perkawinan Tio dan Astri, kami bersama-sama telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan yang dikumpulkan melalui pundi-pundi persembahan kedua mempelai dan keluarga. Tuhan berkati semua itu suci kuduskan, agar boleh digunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu. Dan yang masih ada pada keluarga, pada teman kami sekalian, mari Tuhan, tolong kami untuk menggunakannya bertanggung jawab di setiap kebutuhan hidup cukup kami pakai. Terlebih untuk keluarga yang baru ini, untuk Tio dan Astri. Tuhan berkati dalam pekerjaan, berkati untuk mencari segala berkat untuk digunakan dalam perjalanan hidup mereka. Berkati dalam rumah tangga anugerah-Mu, dan bukalah buah kandungan mereka untuk menerima keturunan sesuai dengan kerinduan Tio dan Astri. Berkati kedua belah pihak orang tua untuk terus mendampingi, memberi saran-saran yang baik sekalian dengan perjalanan yang ditempuh. Sanak saudara baik di pihak Tio maupun Astri, mampukan kakak adik mereka untuk dapat menolong dalam segala keadaan hidup. Mereka semakin diperlengkapi oleh masukan-masukan yang baik dari sanak saudara. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, segala perencanaan rumah tangga yang baru ini ke dalam tangan kami serahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam harapan-harapan bersama, ke dalam tangan kami serahkan Tuhan untuk dengan baik, agar Tio dan Astri dapat melihat keajaiban dari Tuhan selalu diberikan setiap hari dalam perjalanan mereka akan tempuh. Bapa, di tengah-tengah persekutuan ini, kami telah menyatakan tanda syukur. Biarlah kiranya berkenan kepada-Mu untuk dipakai dengan baik dalam penata layanan, dan berkati orang tua dari Tio dan Astri bersama saudara. Jika pemberkatan dan resepsi perkawinan mereka segenap keluarga akan kembali ke tempat mereka masing-masing, Tuhan jauh dekat perjalanan mereka, naungi dengan sayap kasih-Mu. Biarlah mereka terus menikmati kebahagiaan ini dalam berbagai rangkaian aktivitas mereka ke depan.
Ya Tuhan, berkati jemaat dengan kaya, segenap majelis gereja kelompok 2 yang telah berperan dalam pelayanan-Mu saat ini, apapun bentuk tugas tanggung jawab yang boleh kami laksanakan sebagai wujud pelayanan kami. Tuhan berkati, pulihkan kekuatan kami untuk kembali dengan penuh sukacita bahwa hidup kami Tuhan boleh pakai dalam pelayanan Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan beri hikmat agar mereka boleh mengatur roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu saja untuk mendatangkan damai sejahtera penuh. Pengharapan dari rumah tangga yang terbentuk hari ini antara Tio dan Astrid, kedua belah pihak keluarga, berkatilah mereka semua ya Tuhan. Biarlah anugerah dan pemeliharaan-Mu tetap dialami dalam perjalanan kehidupan selanjutnya di hari-hari mendatang. Terlebih hari ini setelah ibadah di sini, mereka akan mempersiapkan diri untuk menuju ke hotel dalam rangkaian persiapan resepsi perkawinan mereka. Tuhan berkati semua yang masih akan dilakukan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyempurnakan kebahagiaan kami bersama-sama. Ya Tuhan, inilah doa kami, pengharapan kami, sukacita kami sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita dengarkan firman Tuhan yang saya pilih dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12 menjadi petunjuk hidup baru. Firman Tuhan berbunyi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang bila diberi dunia. Di relung hatiku, walau seorang teman, ada damai sejahtera Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itu janjinya kepadaku. Saudara-saudara, pergilah dan teruslah berjalan menuruti perintah Tuhan, maka terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara kekasih Tio dan Astrid, setiap kita yang hadir, keluarga hanya akan hidup indah bila ada Tuhan di dalamnya. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat mengantarkan setiap bahtera rumah tangga
pada kebahagiaan yang sejati. Karena itu mari sama-sama kita angkat pujian ini sebagai nyanyian syukur dan nyanyian penutup. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Silakan duduk kembali. Selamat berbahagia bagi Tio dan Astrid. Selamat bersyukur bagi kita. Baik, puji Tuhan. Bersyukur untuk ibadah yang boleh kita jalani bersama pada siang ini dan boleh berjalan dengan hikmat. Terima kasih buat kita semua yang boleh hadir dan mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih buat Ibu Pendeta Abigail Langkeparung STHMM yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Terima kasih buat segenap majelis yang bertugas pada hari ini, tim pendukung, bahkan persembahan puji-pujian yang telah mendukung ibadah pada kesempatan siang ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, melanjutkan acara kita pada siang ini. Kita akan memasuki dalam acara sambutan atau ungkapan hati dari keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Salce Talama. Dengan kasih dipersilakan. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Pertama-tama saya mau mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Sang Pemilik pernikahan ini, bahkan Sang Pemilik kehidupan kita, sudah memberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa ini untuk bersama-sama hadir dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan kedua cucu atau anak kekasih Tio dan Astrid. Selanjutnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada keluarga, kepada kedua anak dan cucu terkasih yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili seluruh rumpun keluarga untuk menyatakan terima kasih keluarga pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hal yang terpenting yang kami mau sampaikan adalah bahwa tentu terlaksananya ibadah perkawinan ini adalah karena campur tangan Tuhan, yang juga karena pengelolaan yang luar biasa dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya
dan terlebih Ibu Pendeta Abigail yang sudah memimpin ibadah perkawinan pada saat ini. Sidang perkawinan yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan, tadi disebutkan mewakili keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih, tapi juga ungkapan hati. Dan karena itu perkenankan saya, selain menyampaikan sambutan, ada sedikit ungkapan hati sebagai orang tua. Namanya saya sebagai kakek dari Tio untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa lembaga perkawinan bukan hanya mempersatukan anak atau cucu Tio dan Astrid, tetapi juga sekaligus mempersatukan kedua keluarga besar antara Tio dan Astrid. Karena itu kebahagiaan dan sukacita yang kedua anak dan cucu alami pada saat ini adalah juga merupakan sukacita dan kebahagiaan dari keluarga besar, baik dari Tio maupun cucu Astri. Kebetulan Astri ini ya rupanya ada tantenya, omnya, sama-sama kami merantau mencari nafkah di negeri orang. Ada hadir keluarga Bapak April Bulo. Ya. Terima kasih sudah boleh hadir. Kemudian yang hal lain yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tema khotbah pendeta saat ini sungguh luar biasa. Dan kalau saya mau menyampaikan secara sederhana, kalimat yang saya mau sampaikan adalah bahwa tempatkan Yesus sebagai nakoda dalam perjalanan rumah tangga kedua anak atau cucu kekasih. Sebab tiada yang sedasar Yesus ke ia sebagai nakoda dalam rumah tangga. Dan untuk memelihara komitmen yang sudah Anda bangun adalah yang paling utama dalam merawat, dalam membina, dalam mensejahterakan rumah tangga adalah komunikasi. Kalau cinta saja saya kira tidak cukup. Dan itu sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Karena sejujurnya saya mau katakan bahwa sepanjang pernikahan kita harus saling belajar antara suami dan istri. Boleh ditanya kepada yang sudah berusia pernikahannya usia mungkin ada yang sudah 50 ya atau baru 10 tahun. Kalau dia mau jujur mengatakan bahwa pasti dia tidak tahu persis apa maunya istri dan apa maunya suami. Dan karena itu sekali lagi rawatlah komitmen kalian yang sudah kalian bangun mulai dari perkenalan, pacaran sampai masuk dalam jenjang perkawinan ini dengan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi, saya kira jalannya pernikahan tidak akan langgeng dan tidak akan bahagia. Kemudian, ya tentu sebagai orang Toraja, ini dua-duanya Toraja ya, si Tio ikut sulelangan Banua, sabak sulelangan Saadan juga toh. Ya, jadi dua-duanya ini orang Toraja, jadi ada istilah orang Toraja, kalau kita sudah masuk dalam rumah tangga, dikua wasesituka, ya. Jadi keluarganya si Tio, itulah keluarganya Astri dan sebaliknya.
Ya, kita sudah membentuk keluarga besar melalui pernikahan ini, dan saya pikir keluarga sangat mendukung dan tetap mendoakan kedua anak atau cucu kekasih. Dan karena itu perkenankan saya sebagai keluarga menyampaikan pertama-tama terima kasih kepada Majelis Gereja Biring Kanaya, utamanya Ibu Pendeta, saya lihat namanya supaya jangan salah sebut, Abigail T. Parung, Abigail T. Parung, STH MM, yang sudah memimpin kita dalam ibadah ini. Kemudian terima kasih juga kepada Kantoria, pemusik, operator multimedia, dan anggota jemaat yang boleh hadir, serta keluarga yang luar biasa sudah datang dari berbagai tempat untuk mendukung dan ya menyaksikan kebahagiaan kedua anak dan cucu terkasih. Terima kasih juga kepada vokal grup The Voice. Ini tadi saya lihat yang nyanyi itu adalah semuanya omnya Tio. Jadi semoga Tio juga bisa menyanyi seperti Opa ini juga bisa nyanyi kalau diberikan kesempatan. Ya. Kemudian vokal grup El Sadai, ini juga tantenya Tio semua. Jadi semua dari Batu Tanduk, Ibu Pendeta. Ya. Paduan suara Eklesia, paduan suara Jemaat Biring Kanaya, paduan suara PWGT Jemaat Biring Kanaya, dan kepada siapa saja yang sudah terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan kedua anak cucu kekasih. Harapan kami adalah bahwa apa yang kita lakukan untuk kedua saudara dan anak kekasih kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan melalui keluarga juga pada kesempatan ini kami menyampaikan kerinduan keluarga pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jika berkenan untuk boleh hadir memberikan doa restu dan berbagi sukacita kepada kedua anak cucu kekasih dalam resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan sebentar malam. Dan pada akhirnya sebagai keluarga tentu ada hal yang kurang berkenan, karena itu keterbatasan. Kesempatan ini saya memohon maaf, dan sekali lagi kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.